Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini saya akan membahas kembali tentang aplikasi Core Mining. Nah, teman-teman, untuk di aplikasi ini sekarang kita bisa melihat tentang informasi mengenai dari update harga core dari DeFi-nya. Di sini ada sedikit perubahan untuk DeFi-nya namanya. Nanti saya perlihatkan, dan di sini juga ada informasi tentang terdesentralisasinya masa depan. Nah, ini adalah dari dikemukakan oleh kontributor CoreDAO dan juga dari pihak yang lebih senior lainnya ya. Di sini nanti kita cek secara langsung. Dan terlebih dahulu saya informasikan tentang ini ya, tentang dari harga core terlebih dahulu untuk saat ini dan bagaimana kondisi market untuk saat ini. Dari BTC kita bisa melihat memang ada pergerakan naik seperti ini dan juga ada turun sedikit, dan kita lihat di bagian core. Di sini terlihat juga mirip dengan pergerakan Bitcoin tadi. Ini sekitar 1,9 dolar untuk saat ini, teman-teman. Nah, bagaimanakah kalian menyikapi harga untuk perkembangan berikutnya? Nah, di sini saya akan melihatkan juga dari kekuatan hash yang ada di DeFi-nya CoreDAO, tentunya seperti ini. Teman-teman, untuk saat ini adanya perbedaan di DeFi-nya CoreDAO, yaitu di stake.coredao.org tentang kekuatan hash yang didelegasikan di sini. Nah, di sini total hash delegate-nya sekarang 0, teman-teman. Yang sebelumnya ada 8 Bitcoin atau berapa Bitcoin sebelumnya, teman-teman ya? 6 atau 8 kemarin tuh. Dan di sini sebelumnya ada delegate hash. Nah, untuk saat ini tidak ada delegate hash. Nah, apakah gerangan yang terjadi, teman-teman ya? Dan di sini kalau kita lihat untuk kemarin di sini kan ada mining pool yang ada real time hash-nya. Untuk saat ini tidak ada lagi, teman, karena sudah dicabut, teman ya. Nah, di sini terlihat juga di bagian bawah. Kalau saya cek sini ada mining pool. Nah, sebelumnya di sini kalau saya cek kemarin itu ada dari real time hash-nya dan juga reward rate-nya sekarang meningkatnya, dimana karena real time hash tidak ada, sekarang reward rate semakin meningkat, yang sebelumnya adalah 45-50%. Begitu juga dengan mining pool di bawahnya. Real time hash tidak ada, sekarang 0, yang sebelumnya ada. Dan di sini pun juga untuk reward rate-nya pun sekarang bertambah, yang sebelumnya 45-50%, sekarang sudah 80%. Jadi intinya kalau real time hash tidak ada, reward rate atau keuntungan pada delegator semakin tinggi, teman ya. Nah, ini yang saya ambil kesimpulan sementara, teman ya. Mungkin ada alasan apa sebenarnya yang terjadi, kenapa dari delegate hash itu di remove atau tidak ada sama sekali, teman. Nah, itu yang menjadi pertanyaan juga, dan kita cek sekarang di Twitternya atau informasi terbaru dari CoreDAO dari kontributornya CJRIM seperti ini. Nah, ini saya buka dari Twitternya CoreDAO langsung, teman-teman. Dan di mana di sini terlihat informasi seperti ini. Ini adalah informasi terbaru yang saya dapatkan. Di mana di masa depan keuangan yang terdesentralisasi, kepercayaan akan terletak pada kode daripada manusia. Nah, di masa depan, di masa depan katanya itu kode yang lebih dipercayai daripada manusia. Dengan menghapus perantara manusia, protokol dapat menawarkan layanan yang lebih baik dengan lebih sedikit ekstraksi, speed bump, dan kebutuhan akan kepercayaan. Nah, kontributor core CJRIM dengan The Fintech Time. Nah, kalau kita baca di sini ya, kalau kita baca di artikel ini, kita coba cek seperti ini informasinya. Nah, kalau kita buka dari artikel The Fintech Time, namanya di sini sepul gateway.fm core Capco dan Queen Loan memecah penampilan masa depan yang terdesentralisasi. Jadi ini adalah masa depan yang terdesentralisasi, atau artinya tidak diatur oleh pusat atau meminimalisir dari perantara manusia, teman-teman. Karena di sini ada kode yang nanti dibuatkan smart contract-nya. Kami memiliki penemuan dan evolusi teknologi untuk berterima kasih atas beberapa kemajuan paling signifikan umat manusia. Penemuan telepon pada tahun 1976, pesawat terbang pada tahun 1903, komputer pada tahun 1937, dan internet pada tahun 1974, semuanya benar-benar mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Seiring kemajuan teknologi, bagaimana Web3, Metaverse, Blockchain, dan DeFi dapat mengubah masa depan fintech.
Minggu ini, liputan kami berfokus pada keuangan terdesentralisasi atau DeFi, aset virtual dan blockchain. Setelah mempelajari apa yang membuat DAO begitu kuat, kami sekarang mendengar dari Spool, Gateway.ip, Core, Capco, dan Quinlan break tentang seperti apa masa depan keuangan terdesentralisasi. Jadi kita lihat sekarang untuk biografi dari masing-masing senior ya atau masing-masing yang sudah profesional ini namanya tentang apa yang terjadi di masa depan tentang desentralisasi tersebut. Nah, dimulai dari Philip Simmerer, kontributor inti dan Chief Strategy Officer di Spool. Keuangan terdesentralisasi memiliki satu kekuatan super utama, kemampuan untuk mengalokasikan dan mengalokasikan kembali modal secara global di tempat yang paling efisien pada saat itu. Di masa mendatang, peluang investasi yang berarti akan terlihat dapat digunakan dan dipahami oleh semua berkat feed data langsung dan tidak ada perantara terpusat. Nah, itu dari kekuatan super utama untuk mengalokasikan kembali modal secara global. Yaitu dari Philip Simmerer, kontributor inti dan Chief Strategy Officer di Spool. Nah, berikutnya di sini dari Sotemok Weber, salah satu pendiri dan CEO Gateway. Ya, nah, kan biasanya kalian lihat juga di internet itu ada gateway ini teman. Masa depan keuangan yang terdesentralisasi memiliki beberapa dimensi. Pertama, proliferasi akses tanpa izin ke keuangan bagi siapapun di seluruh dunia dengan cara yang tidak dapat dipercaya. Berdasarkan buku putih Bitcoin Satoshi Nakamoto, katalis untuk gerakan ini, masa depan keuangan yang benar-benar terdesentralisasi berarti tidak ada batasan, tidak ada hambatan peraturan yang menghalangi pertukaran nilai di era baru internet. Kedua, masa depan pasar keuangan yang dilihat melalui lensa kripto adalah tentang ketidakpercayaan melalui kode yang tidak dapat diubah. Blockchain memungkinkan prinsip-prinsip ini berjalan selaras dengan visi awal akses yang benar-benar terdesentralisasi ke instrumen keuangan, memungkinkan pertukaran nilai secara anonim dan aman oleh siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem ini. Kami telah melihat banyak eksperimen di banyak aset, terutama seputar virtualisasi digital dengan teknologi blockchain, memberikan generasi baru solusi inovatif dan efisien seperti pertukaran terdesentralisasi, perdagangan mata uang digital, pinjaman perpetual sintetis, dan dengan NFT. Digital aset dunia nyata dengan aset digital tokenized. Pada akhirnya, kesenjangan antara keuangan tradisional dan keuangan terdesentralisasi perlu dijembatani, membutuhkan adaptasi peraturan untuk menyediakan jalur yang jelas bagi lembaga tradisional untuk bergabung. Nah, di sini sekarang kita melihat dari profil atau dari biografinya Gigi Rhyme yang merupakan kontributor di CoreDAO. Di masa depan keuangan yang terdesentralisasi, kepercayaan akan terletak pada kode daripada manusia. Jadi ini masa depan itu kepercayaan itu terletak pada kodenya, bukan pada manusia. Dengan menghapus perantara manusia, protokol dapat menawarkan layanan yang lebih baik dengan lebih sedikit ekstraksi, speed bump, dan kebutuhan akan kepercayaan, diberdayakan dengan akses ke instrumen keuangan yang sebelumnya tertutup. Setiap orang dengan koneksi internet dapat memiliki kepemilikan yang sebenarnya atas aset dan tindakan keuangan mereka. Bank hanya menjadi salah satu pilihan di antara banyak pilihan. Ucapkan selamat tinggal pada jam buka yang tidak dapat dijalankan dan layanan yang salah. Kode tidak tidur, berbohong, atau berperilaku tidak rasional. Dengan kode berbasis blockchain, kasus penggunaan hampir tidak terbatas. Kontrak hukum yang buram yang sewenang-wenang menjadi kontrak pintar yang terbuka dan dapat diprediksi. Transaksi melalui pihak ketiga menjadi pertukaran peer-to-peer melalui pertukaran terdesentralisasi, dan instrumen keuangan yang terpisah menjadi satu sistem protokol yang saling berhubungan dengan setiap program tambahan yang dibangun di atas yang terakhir. Nah, di sini ada juga James Shitter, konsultan senior di Chatco, teman-teman. Visi utama keuangan terdesentralisasi adalah untuk sepenuhnya didigitalkan dan diotomatisasi melalui kontrak cerdas dengan meningkatkan efisiensi aset tradisional dan membuka pintu bagi investasi alternatif baru. DeFi akan terus menciptakan peluang baru di seluruh layanan keuangan. Namun, peristiwa baru ini seperti jatuhnya FTX menunjukkan perlunya industri untuk mengatasi kekurangan dalam hal perlindungan konsumen dan penipuan. Kedepan, DeFi harus merangkul regulasi. Itu harus melakukan kontrol yang membuatnya sejalan dengan perlindungan yang mengatur lembaga keuangan tradisional. Keuntungan DeFi adalah dapat melakukan ini dengan cara yang asli secara digital, tidak terbebani oleh sistem warisan dan utang teknis. Misalnya, kontrak cerdas dapat ditingkatkan untuk menyertakan kontrol kendali pelanggan Anda secara otomatis. Di tingkat protokol, memanfaatkan data blockchain historis untuk melacak sumber dana.
Konvergensi data kelola dan regulasi yang berdampingan dengan terdesentralisasi merupakan kunci untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. Konsumen membutuhkan institusi yang dapat mereka percayai dan mengarah mereka ke landscape digital ini. Pemerintah dan lembaga keuangan konservatif akan terus memainkan peran besar dalam dunia yang terdesentralisasi dengan memberikan pengawasan dan pekerjaan jangkar. Nah, di sini ada lagi satu ya dari senior dari Digital Queen Loan. Ini adalah aset digitalnya Queen Loan ya. Masa depan yang terdesentralisasi akan beroperasi pada teknologi blockchain dan akan melakukannya tanpa perantara dengan peer-to-peer. Tidak ada lembaga terpusat seperti bank yang akan berdampak atau berpengaruh pada transaksi. Sederhananya, poin utama keuangan terdesentralisasi bukanlah perantara. Jadi, intinya terdesentralisasi itu artinya tidak ada perantara, teman-teman ya. Ini dapat bekerja dalam banyak cara seperti meminjam, meminjamkan, dan melakukan transaksi, mengirim dan menerima uang. Ini akan terjadi melalui aplikasi terdesentralisasi yang digunakan untuk mendorong transaksi dari manusia ke manusia. Saat ini kami menggunakan aplikasi atau perusahaan terpusat di mana entitas dapat memblokir atau melakukan transaksi sambil menghasilkan keuntungan yang sehat dari setiap transaksi yang dilakukan. Mereka dapat dihapus melalui kontrak pintar yang memungkinkan transaksi keuangan otomatis dijalankan secara otomatis jika kriteria tertentu terpenuhi, atau melalui pertukaran terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna bertukar aset digital tanpa perantara. Mereka transparan dan tidak dapat dikontrol. Mereka hanyalah sepotong kode yang tidak dapat benar-benar diubah dan dipengaruhi. Keuangan terdesentralisasi memberikan transparansi karena semua transaksi dicatat di blockchain dan dapat dilihat secara publik. Ini meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penipuan, plus menghilangkan potensi penipuan. Masa depan yang terdesentralisasi memiliki transparansi dan efisiensi yang lebih baik. Ini juga memberikan lapisan kepercayaan ekstra karena dunia perlahan tapi pasti bergerak menuju desentralisasi. Jadi di sini saya ambil kesimpulan ya dari pembahasan ini. Kepercayaan itu ke depannya nanti akan terdesentralisasi, artinya itu tidak diatur oleh pusat, tidak ada perantara, jadi sepenuhnya diatur oleh kode yang diletakkan atau disematkan smart contract dalam data tersebut, sehingga meminimalisir terjadinya penipuan karena semuanya bergantung pada smart contract, bergantung pada blockchain yang benar-benar bebas dari aturan atau perantara terpusat ya. Jadi intinya seperti itu, bahwasanya dari kedepannya kita akan ke decentralized future ya, decentralized finance future yang lebih baik untuk pengaturan keuangan. Jadi itu saja informasinya, semoga bermanfaat dan menambah informasi kalian tentang informasi dari decentralized finance. Sampai jumpa, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe-nya. Salam skor, salam cuan. Bye bye.